Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Monika selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sinema. Perkenalkan, nama saya Bripta Nani Muninggar yang akan bertugas sebagai moderator yang akan melakukan presentasi ini sekaligus menjadi salah satu anggota yang akan mempresentasikan. Adapun anggota yang akan mempresentasikan ini juga diantaranya ada Julian dan Gova. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Julian Reana Bimanyu dari kelas IKA 03 dengan NIM 23963813. Ya, perkenalkan saya sendiri Aziz Rizkaullah Gufari Hakim dari kelas IK 3 juga, NIM 23963798. Baik. Nah, kami akan mempresentasikan mengenai analisis film genre romantis yang berjudul Kita Cinta dari SMA. Ini genrenya romans, teman-teman. Bisa di next. Next lagi, kita langsung ke bagian sinopsis. Nah, sinopsisnya sendiri sebenarnya Ratna adalah siswa pindahan yang jatuh cinta dengan seorang siswa bernama Galih. Nah, Galih adalah siswa teladan yang mempunyai kemampuan bermusik dan bernyanyi. Singkat cerita, mereka itu jatuh cinta dan menjadi pasangan kekasih. Sayangnya cinta ini tidak bertahan lama karena ayah Ratna tidak merestui mereka. Ditambah Anton yang menjadi penghalang di antara mereka. Anton ini tokoh figur. Ratna merasa dirinya itu sangat sedih. Bahkan Galih sampai dilarang berada di satu kelas yang sama dengannya. Sampai ia merasa bahwa Galih menjauhinya. Galih pun merasakan kekecewaan yang sama. Bahkan ia menyesali kenapa ayahnya hanya seorang musisi jalanan dan penjual buku hingga kaset bekas. Lambat laun, Galih sadar hal yang perlu dilakukannya hanya menunjukkan bahwa ia memiliki masa depan yang cerah kepada ayah Ratna. Sayang, impian ini kembali patah karena Ratna malah pindah ke Jogja dan dijodohkan dengan pria lain. Bisa di next. Selanjutnya adalah karakter tokoh. Nah, tokoh utama sendiri itu ada aktris Prilly Latukonsina sebagai Ratna Suminar. Karakternya itu rajin, baik, pinter. Nah, kemudian ada Yesaya Abraham sebagai Galih Rakasiwi. Tokohnya ini karakternya pintar, bijak, sopan. Ada juga ini Arla Ailani sebagai Erlin itu sifatnya setia kawan dan baik. Kemudian Abun Sungkar sebagai Nur Handoko. Tokohnya itu ceria, suka bercanda. Kemudian Fadi Alaidrus sebagai Anton, itu yang tadi tokoh figur, anaknya sombong dan angkuh. Kemudian Cantik Skagrel sebagai Mimi, sebagai temannya Ratna tadi, anaknya ini baik dan setia kawan. Dwi Sasono sebagai ayah Ratna, itu pembawaannya kasar, posesif, keras kepala, dan angkuh. Kemudian Unikwe Priscilla sebagai ibu Ratna, karakternya baik, ramah, pengertian. Kemudian Dewi Kita sebagai ibu Gali, tadi ya, baik dan pengertian. Kemudian Putri Ayuda sebagai Mbak Ayu, karakternya pengertian, baik, dan suka menolong. Kemudian kita lanjut ke plotnya. Nah, plot yang digunakan dalam film Kita Cinta dari SMA adalah plot maju. Menceritakan seorang siswi bernama Ratna yang jatuh cinta pada seorang siswa teladan bernama Gilang. Mereka pun menjadi pasangan kekasih yang tidak direstui oleh ayah Ratna yang menganggap Gali akan menjadi penghalang masa depan Ratna. Gali juga merasa kekecewaan pada keluarganya yang hanya menjual buku bekas dan kaset bekas milik almarhum ayahnya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu diam-diam, namun lambat laun ketahuan oleh ayah Ratna. Ratna pun dipindahkan ke Jogja untuk melanjutkan studinya, bahkan dijodohkan dengan pria lain. Jadi tidak ada plot mundur, plotnya maju terus. Lanjut. Struktur dalam cerita ini ada bagian tahap pengenalan,
Ratna siswi pindahan yang cantik dan bertalenta. Ia berjalan-jalan dan melihat poster pentas untuk acara perpisahan kelas 12 pada saat itu. Nah, saat itu juga melihat gambar Gali yang tadi pagi ia temui ketika perjalanan berangkat sekolah pada saat latihan. Kemudian pada saat latihan dance untuk persiapan acara, Ratna mendengar suara seseorang sedang bermusik dan menghampiri sumber suara itu. Mulai dari situlah Ratna jatuh cinta dengan Gali, orang yang ditemuinya ketika sedang bermusik. Nah, seiring berjalannya waktu mereka menjalin hubungan. Lanjut. Kemudian ada tahap kemunculan konflik. Suatu hari Gali mengantarkan Ratna pulang dengan sepedanya. Dan kebetulan ayah dan ibu Ratna pulang dan melihat Gali berdua dengan Ratna. Dari situ, ayah Ratna memberi peringatan kepada Ratna agar tidak berhubungan dengan laki-laki dan fokus belajar saja. Di balik itu, ayah Ratna juga memberi peringatan kepada Gali agar tidak mendekati putrinya. Nah, selanjutnya adalah tahap konflik memuncak. Ayah Ratna memergoki Ratna dan Gali yang sedang teleponan pada saat itu, sehingga peringatan yang sebelumnya diberikan kepada Gali dihiraukan dan membuat ayah Ratna marah sehingga meminta Gali untuk membuat surat pernyataan. Namun itu tidak menjadi penghalang untuk mereka bertemu. Mereka bertemu diam-diam hingga suatu ketika ayah Ratna meminta Ratna untuk kuliah di Jogja bersama dengan pria pilihan ayahnya. Ratna bertemu lagi dengan Gali secara diam-diam untuk mengatakan hal tersebut lewat surat. Namun tidak disangka pertemuan mereka diketahui oleh ayah Ratna dan membuatnya marah besar sampai-sampai ingin menyakiti Ratna. Ibu dan Mbak Ayu yang melihat langsung melindungi Ratna. Jadi konflik ini memuncaknya karena ayah Ratna ini marah besar karena pertemuan Galih dan Ratna secara diam-diam. Jadi lanjut. Tahap konflik menurun. Pagi harinya setelah malam yang penuh pertentangan, Ratna dan keluarganya menghadiri acara kelulusan. Di sana, Ratna dan Gali mendapat penghargaan sebagai predikat lulusan terbaik. Ayah Ratna yang mendengar nama anaknya dipanggil merasa bangga dan senang. Beberapa hari kemudian Ratna bersiap untuk pergi ke Jogja. Mbak Yu menghubungi Gali untuk mengabarkan bahwa Ratna akan pergi ke Jogja. Dan kemudian ada tahap penyelesaian. Setelah diberitahu oleh Mbak Ayu tentang berangkatnya Ratna ke Jogja, Gali buru-buru pergi menghampiri Ratna. Sesampainya di stasiun, Ratna melihat Gali dan menemuinya. Gali ingin berpamitan dengan Ratna. Dengan rasa sedih, Ratna kembali ditarik oleh ayahnya untuk segera menaiki kereta dan melihat Gali di luar memandang Ratna pergi. Itu tadi bagian saya yang sudah saya jelaskan mengenai struktur cerita. Kemudian dilanjut oleh saudara Julian. Cek, denger gak? Kurung tak brief. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang Miss and Skin. Miss and Skin di sini yang pertama ada make up. Make up itu memperdalam garis wajah sesuai dengan tokoh karakter perannya. Sebagai contoh di berikut ini, make up tokoh utama dan tokoh pendukung di film ini memperlihatkan make up yang cocok untuk anak SMA dan make up party. Jadi ceritanya film itu tentang anak SMA dan ada sebuah scene di mana ada salah satu anak SMA yang ulang tahun sehingga mengadakan acara party. Ini contoh make up anak-anak SMA dan ini contoh make up ketika ingin berangkat party dan ini ketika di partinya. Selanjutnya ada wardrobe. Orang yang mengatur segala pakaian atau kostum dalam melakukan adegan sesuai dengan ceritanya. Di sini ada contoh peran utama yaitu Gali sedang memakai seragam SMA dan sedang menaiki sepeda menuju ke sekolahan. Dan contoh lagi ini ada Prilly sedang memakai seragam SMA dan memakai tas menuju kelas ini. Selanjutnya ada tiga setting
itu seluruh latar bersama dengan seluruh segala propertinya, sesuatu yang mencakup penggambaran tentang tempat, waktu, dan suasana. Setting yang pertama adalah setting latar. Setting latarnya itu di sekolahan. Film Kita Cinta dari SMA melakukan aksi di sebuah sekolahan, mulai dari kita menjadi murid pindahan dan mulai memperkenalkan dirinya kepada teman-teman barunya. Dan yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Brita alur-alurnya. Setting yang kedua ada setting waktu. Pada malam hari di sebuah tempat pesta mereka melakukan party ulang tahun temannya kita tersebut. Yang ketiga, yang terakhir ada setting suasana. Kalian menerima surat dari kita yang berisi untuk menemuinya di belakang rumah, sehingga mereka bertemu melalui sebuah lubang yang berukuran kecil, hanya bisa saling bertatapan hingga suasana menjadi sedih. Dan tidak lama kemudian ayah kita mengetahui hal tersebut dan kita dimarahi oleh ayahnya, sehingga menjadi perdebatan antara kita dengan ayahnya. Setelah itu ada adegan di mana ayahnya hampir berkelahi dengan Galih. Selanjutnya ada properti. Sebagai gambaran, properti itu sebagai gambaran sebuah peristiwa yang dilihat dari latar belakang kejadian dan tempat dari film tersebut. Di sini contoh propertinya ada gitar, sepeda, motor, mobil, dan lukisan. Selanjutnya ada pencahayaan. Berperan penting supaya sebuah scene dapat terlihat di mata audiens dengan jelas. Jadi agar tidak gelap maupun keterangan. Pertama ada contoh cahaya dalam ruangan ketika di party tersebut. Yang kedua ada contoh luar ruangan. Ini di depan sekolahannya. Bisa dilanjutkan oleh Mas Gova. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada continuity ruang. Continuity ruang menjelaskan bahwa ada kamera 1, 2, 3, dan ini bukti-buktinya. Lanjut. Dan di sini ada contoh continuity ruang lagi. Lanjut. Ada suara diaktik di sini yang berada di durasi 3450 sampai dengan 2743. Lanjut. Dan di sini juga ada suara non diaktik yang berdurasi 714 dan 34.49. Di sini tidak ada continuity waktu karena filmnya maju terus, tidak ada film menceritakan yang mundur. Terima kasih dari saya. Lanjut. Ya, itu tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang udah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.